Shalom, selamat pagi saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita pada pagi hari ini masih boleh diberi kesempatan untuk kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Sekarang sidang jemaat semua, saya undang bangkit berdiri, kita mau angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kasih setiamu nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa.
kami Tuhan, seperti Bapa menyayangi anaknya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami boleh terus turut pada perintah-Mu ya Tuhan Yesus, selalu memandang hormat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami Tuhan ingin memuji dan memakai nama-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kau lawati setiap jemaat-Mu Tuhan di kediaman kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kau berikan kami sukacita surgawi ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Tuhan, dan supaya nama-Mu semakin hari semakin ditinggikan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus di kediaman masing-masing ya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada hingga saat ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami boleh menyadari kalau itu semua karena kasih penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah raya pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara semua, selamat pagi. Meskipun keadaan kita masih secara online saja ibadahnya, tapi biarlah kiranya sukacita tetap ada dalam masing-masing pribadi kita, pribadi lepas pribadi dan juga keluarga lepas keluarga. Untuk itu kita mau bersorak-sorak memuji dan memakai nama Tuhan. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semangat ya saudara, meskipun di rumah kita cuma beberapa orang, tidak biasa full, tapi biarlah kiranya semangat sukacita ibadah boleh tetap ada dalam kita.
kita tetap memiliki kerinduan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan lebih semangat lagi. Kita ganti pujian kita dengan Yesus disalibkan karena cintanya, medley all kiranglah. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Katakan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Puji nama Tuhan. Saya berharap di rumah masing-masing sidang jemaat semua merasakan kegirangan yang daripada Tuhan, karena Yesus disalibkan memang benar-benar karena cintanya kepada kita semua. Biarlah kita boleh terus bersuka cita, janganlah selalu terbeban karena apapun yang terjadi sekarang-sekarang ini. Tapi biarlah kiranya melalui pujian ini kita diingatkan lagi supaya kita boleh terus bergirang di dalam Tuhan. Sidang jemaat Ibu silakan duduk, kita mau angkat pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Tuhan
benar-benar membutuhkan Tuhan, kita tidak perlu tinggi hati, datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan. Karena sebentar juga kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah kiranya mau siapkan hati dan pikiran kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Untuk itu, sidang jemaat, Yunda bangkit berdiri, kita mau angkat pujian El Shaddai.
kuasa Tuhan, berkati melimpah Tuhan bagi setiap kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kalau pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami sidang jemaat-Mu ingin mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Ajar kami jemaat-Mu untuk duduk diam di kediaman kami masing-masing Tuhan. Boleh fokus pada firman-Mu Tuhan, supaya firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, pedoman bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kuat dalam menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran Tuhan. Dan juga pada firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang keluar dari bibirnya Tuhan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan apabila ada kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang pada firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami jemaat-Mu mau bersatu hati Tuhan Yesus, kami tening di dalam Tuhan Kristus. Biarlah kiranya roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu, dan sebelumnya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak mendengarkan firman-Mu. Kami akan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saya percaya semua sudah diberkati lewat firman, puji-pujian yang sangat luar biasa, yang menghibur hati kita bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat mencintai dan mengasihi kita semua. Saatnya kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Allah. Firman Allah pada pagi hari ini saya berikan judul sikap hati kita dalam menghadapi masa new normal atau masa corona ya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Saudaraku, Alkitab jelas menegaskan, jangan takut. Dan kalau saudara selidiki, kata jangan takut ini muncul 365 kali. Itu artinya, pagi hari ini Tuhan hendak memberi pesan kepada saudara dan saya. Menghadapi masa pandemi, menghadapi situasi di mana kita tidak tahu sampai kapan, untuk pekerja was-was, jangan-jangan nanti kehilangan pekerjaan, dan banyak hal yang kita tidak tahu ke depan. Tetapi satu hal sebagai anak Tuhan, Tuhan beri janji, jangan takut. Kalau Tuhan yang mengatakan, itu artinya Tuhan tidak berkata bahwa setiap hari Tuhan meneguhkan, berbicara kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya, jangan takut. Hari ini, hari Senin, aku menyertaimu, kata Tuhan. Hari Selasa, aku menyertaimu. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan sampai 1 tahun itu setiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Nah, saudara, itulah dahsyatnya firman Tuhan. Itulah dahsyatnya Allah kita. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan yang berkata firman berarti Allah yang berkata kepada saudara dan saya pagi ini. Dan lebih unik dan dahsyat lagi kalau saudara membaca Alkitab. Coba buka. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Diawali dengan apa? Pada mulanya. Lalu kalau saudara buka Wahyu pasal yang terakhir, Wahyu 22 ayat 21, amin. Jadi firman ini ya dan amin, yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu 22 ayat 21 itu sebelum amin dikatakan kasih karunia Tuhan
Yesus menyertai kamu semua. Amin. Jadi di masa pandemi ini, bagaimana sikap kita? Ya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir seperti puji-pujian tadi. Kita tidak janjian, tidak merencanakan, tapi firman pujian tadi katakan, tak usah aku takut. Karena kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, dari kata pada mulanya dan amin ini, dari Alkitab aslinya, Alkitab asli itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu akan muncul kata putra. Tentu sebagai anak Tuhan, kita semua tahu siapa sang putra itu. Yesus Kristus. Jadi sejak dunia ini dijadikan sampai akhir, Yesus menyertai. Dia ada di antara saudara dan saya. Sebab itu Alkitab ini adalah bicara tentang karya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dia adalah batu karang yang teguh. Ingat cerita tentang Goliat dan Daud? Daud menghadapi Goliat. Goliat itu raksasa besar, memakai baju sirah, alat perang yang lengkap, dan dia seorang pahlawan. Itu artinya belum pernah kalah dalam berperang. Daud harus menghadapi Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat 49. Tapi apa yang dipakai Daud untuk menghadapi Goliat? Batu. Saya bacakan saja ya, 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bayangkan, bangsa Israel, pahlawan-pahlawan Israel, Raja Saul menghadapi Goliat gemetar. Gak ada yang berani. Apalagi Goliat ini menantang, mengintimidasi, menakut-nakuti. Seperti situasi sekarang ini kan seolah-olah iblis hendak menakut-nakuti kita. Karena corona, banyak pekerjaan tertunda, kita nggak bebas keluar, ada rasa takut, khawatir, kalau nanti kena penyakit dan sebagainya. Tapi Daud, dia menghadapi Goliat yang menakutkan itu hanya dengan batu. Bukankah ini jelas? Dari sejak awal Allah sudah merencanakan bahwa Yesus itu Allah. Dia adalah batu karang yang teguh. Kalau kita berlindung kepada batu karang yang teguh, senjata kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi Goliat, masalah sebesar apapun, selama kita ada Yesus, kemenangan ada di pihak kita. Goliat dia memakai baju perang itu dari besi semua ya, baja. Tapi kenapa batu itu bisa tepat di dahinya, lalu dia roboh, mati? Semata-mata karena tangan Tuhan. Batu itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini, sebesar apapun tantangan yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi kuliah, ya kelulusan, yang belum kelar-kelar. Itu kan tantangan. Mencari pekerjaan, mana yang cocok, ya. Firman Tuhan katakan, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi di zaman ini, jangan takut. Sebab Tuhan Yesus, batu karang yang teguh itu, dia berjanji akan menyertai. Bukan hanya menyertai, tapi memberi kemenangan. Sesulit apapun, tetap bersyukur. Menghadapi masa sulit itu biasa bagi anak Tuhan. Alkitab menceritakan banyak anak-anak Tuhan dari masa lampau sampai hari ini. Mereka pun diperhadapkan dengan masalah dan kesulitan. Kalau saudara ingat, ketika bangsa Israel akan merebut tembok Yeriko, masuk ke tanah Kanaan, 12 pengintai
dikirim ke sana. 10 pengintai melihat kenyataan. Apa itu? Wah, orangnya tinggi besar. Dari suku Enak. Suku Enak itu sama dengan Goliat ya. Orang raksasa yang tinggi besar, kuat. Kita ini hanya seperti belalang. Kita nggak akan mungkin bisa menghadapinya. Itu kata 10 pengintai. Tetapi apa kata 2 pengintai? Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua menenteramkan hati orang Israel dengan bilang apa? Kaleb dan Yosua memang melihat, memang penduduknya itu orang raksasa. Anggurnya saja besar-besar seperti raksasa juga. 1 tandan anggur itu digotong oleh 4 orang. Subur tanahnya. Tapi apa kata Kaleb di dalam Bilangan 13 ayat 30? Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, seharusnya di masa sulit, masa sukar, masa yang menakutkan, saat kita takut, khawatir, perkatakan seperti Yosua dan Kaleb. Kita pasti bisa. Kita pasti menang. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sebaliknya, 10 pengintai semua mati dalam peperangan itu. Karena mereka mengatakan perkataan negatif. Kita ini hanya seperti belalang. Kita nggak mungkin maju. Karena kita pasti akan dimakan oleh mereka. Mereka itu orang-orang raksasa. Kita hanya seperti belalang. Mereka itu pemakan penduduk, jadi makan orang. Nah, itu juga yang jadi. Jadi di masa pandemi, masa sulit, sesulit apapun, saya rasa kesulitan kita tidak sesulit apa yang dihadapi oleh Yosua dan Kaleb ya. Harus berhadapan dengan raksasa. Kalau nggak ditelan, diinjak, udah mati. Tetapi memperkatakan perkataan positif, kita pasti bisa. Kita pasti menang. Dan itulah yang terjadi. Yosua dan Kaleb mengalami kemenangan. Kita menang karena apa? Kita punya batu karang yang teguh. Tuhan Yesus Kristus. Itu sumber kekuatan dan kemenangan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Yesus adalah batu penjuru. Dan ayat selanjutnya, dan siapa yang percaya kepadanya, kepada batu penjuru itu, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Tanamkan dalam hati kita. Apapun situasi keadaan yang terjadi, yang melanda dunia hari-hari ini, termasuk bangsa kita, mungkin pekerjaan kita, kantor kita, keluarga kita, uang belanja kita, Tuhan tidak pernah akan mempermalukan umatnya. Itu janji Tuhan. Jadi, sehebat apapun persoalan, masalah di area, di masa new normal ini, gunakan batu penjuru Tuhan Yesus Kristus. Dan perkatakan terus hal-hal yang positif, yaitu firman Tuhan. Berpikir positif, maka itulah yang akan terjadi. Jangan malu mengatakan yang sebaliknya dari yang terjadi. Aku pasti bisa, aku sanggup, aku pasti menang, aku pasti selamat. Kalau masalahnya mungkin penyakit, aku pasti sembuh. Kalau kita berani memperkatakan janji Tuhan apa? Tuhan gak mungkin mempermalukan. Yosua dan Kaleb, pasti orang mentertawakan dia semua. Gimana? Mungkin mau maju. Sedangkan 10 kan lebih besar dari 2. 10 orang udah bilang jelas-jelas kita mungkin maju, kita akan mati, kita akan kalah. Masa 2 orang berani berkata begitu? Tetapi perkataan yang positif itu menghasilkan buah. Tuhan tak permalukan Kaleb dan Yosua. Pun hari-hari ini Tuhan tidak mungkin mempermalukan saudara dari saya. Karena 5 batu yang dibawa oleh Daud itu bukan kebetulan. Kalau kita ingat kitab Musa, Pentatok itu terdiri dari 5. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Panca indera kita pun ada 5, ya kan? Tuhan kasih kita panca indera ada 5. Luka Yesus kan tadi
Pemimpin ujian ngajak nyanyi, Yesus disalibkan karena cintanya. Berapa luka Yesus? Luka Yesus pun ada 5. Jadi asal kita andalkan Tuhan Yesus Kristus, kita andalkan janjinya, firman-Nya, Taurat, Tuhan, kita tidak dipermalukan. Di dalam Yesaya, mari kita buka Yesaya pasal 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Selain bagi penjuru, Yesus adalah air. Barang siapa yang haus, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Yesus adalah air hidup. Kalau namanya air hidup, berarti kalau kita dekat dengan Yesus, kita nggak mungkin mengalami apa yang namanya kekeringan. Ingat, dalam Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang suka merenungkan firman, dia dekat dengan Yesus, sumber air hidup itu. Nah, kalau kita dekat dengan sumber air hidup, Yesus yang adalah air hidup, dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, akan menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan tidak akan permalukan. Dan tidak layu daunnya. Mungkin orang lain, ya pohon lain yang tidak dekat dengan air, layu. Namanya saja musim kering. Tapi tidak, tetap hijau. Dan dalam yang ketiga, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi situasi, keadaan, kondisi jangan menghalangi aktivitas kita, iman kita. Tuhan berjanji bahwa kita akan berbuah pada waktunya, dan apa yang kita buat di masa-masa seperti ini pun Tuhan janji akan berhasil. Jadi saudara, apa sikap kita di masa pandemi new normal seperti hari ini? Yang pertama-tama, yang penting adalah selain kita pegang batu karang yang teguh Tuhan Yesus Kristus, air hidup Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau jaga hati. Karena tadi dikatakan firman Tuhan kan, kita mau menimba air dengan kegirangan. Girang-girang, ada girang besar. Tadi nyanyi itu bukan? Oh giranglah, gitu ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Alasan kita girang adalah karena Tuhan Yesus, dia cinta kepada kita semua. Mari jaga hati untuk tetap bersukacita. Ingat pesan Paulus itu, dia nulis pesan bersukacitalah, bergiranglah, itu di dalam penjara, dipasung kaki dan tangannya. Jadi jangan saudara malu bersukacita karena Tuhan. Karena kita bersukacita bukan karena keadaan situasi baik. Justru di saat tidak baik pun kita bisa bersukacita. Dalam menghadapi masa pandemi tetap bersukacita. Bergirang karena Tuhan. Menimba air itu kan tetap belajar firman dengan hati yang gembira. Karena sukacita yang dari Tuhan itu akan membuat kita kuat. Kalau kita tidak ada sukacita, maka kita akan jadi lemah. Kalau orang lemah, bukan hanya daya pikirnya yang jadi melemah, tapi daya tahan tubuhnya pun akan lemah. Dan yang kedua, selain menjaga hati, Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Masa sulit boleh datang, ya. Masa yang tidak menentu boleh terjadi, bahkan di negeri kita, pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, sikap kita selain menjaga hati untuk tetap bersukacita, kasihi Tuhan, utamakan Tuhan. Karena di sini dikatakan kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Yesus pun berpesan kepada murid-murid dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi apapun yang terjadi di masa-masa corona ini, tetap utamakan Tuhan. Kalau dunia mencintai itu pakai motif, aku mencintai kamu karena kamu baik buat saya, gitu kan? Aku mencintai kamu karena kamu cantik, ganteng, dan sebagainya. Itu dunia.
Tapi kalau Yesus mengasihi kita, walau siapa kita? Kita orang berdosa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Ya. Walaupun kita seringkali mendukakan hati Tuhan, kita seringkali tak taat kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Jadi apapun yang terjadi, mari kita mau belajar terus mengasihi Tuhan. Seperti sebuah lagu yang katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Jadi saudara, maukah saudara dan saya di masa pandemi ini tetap berkilang karena Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, kita akan mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Daud, seperti yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Dan yang terakhir saudara, di dalam Efesus 5 ayat 16 katakan, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Gunakan waktu dengan baik. Yang pasti kita bisa lebih intim dengan Tuhan. Karena waktu kita di luar dibatasi, selain bekerja ya, cuman bekerja kan, nggak lagi bisa main kemana-mana. Seperti Nuh, kalau kita pikir Nuh di dalam bateranya ukurannya cuma 135 meter, 300 hasta kan. Lebarnya cuma 22,5 meter, 50 hasta. Tingginya cuma 30 hasta, 13,5 meter. Tingkat 3 itu bahtera. Lalu Nuh harus membawa binatang semua, sepasang-sepasang. Yang tidak haram, masing-masing 7 pasang. Jadi kerbau 7 pasang. Yang tidak haram, kambing 7 pasang. Lalu yang haram 1 pasang, 1 pasang. Wah, betapa penuh sesaknya itu bahteranya. Dan Nuh itu bukan peternak. Nuh itu petani. Terus tiba-tiba dia harus ngeliatin binatang banyak banget, dia tinggal sama binatang. Pasti dia bingung apa yang akan dilakukan. Tapi Nuh tidak bingung. Karena Nuh tahu pilihannya. Apa? Dia tahu dan menyadari di dalam bahtera itulah waktunya dia banyak bersekutu dengan Tuhan. Dia juga banyak bersekutu dengan keluarga. Yang di dalam kan cuma anak dan menantunya dan istrinya. Dia banyak bergaul dengan Tuhan dan banyak bercakap dengan keluarga. Dan itu bukan seminggu 2 minggu, berbulan-bulan sampai air bah surut. Tapi Nuh tidak kehilangan kreatif. Nuh tidak kehilangan cara untuk mengisi hari-harinya itu. Kalau dipikirkan belum pernah belajar gimana mau ngasih makan. Kalau dulu bertani tinggal potong rumput kasih binatang. Ini enggak. Berapa banyak bekal yang dia bawa kita juga enggak tahu. Tapi yang pasti Nuh pasti sangat kreatif memelihara binatang-binatang itu. Sehingga semua terpelihara sampai air bah surut. Jadi saudara, mari kita juga belajar seperti ini. Banyak gunakan waktu yang ada untuk intim bersekutu dengan Tuhan. Untuk duduk rukun bersama keluarga. Karena Mazmur 133 judulnya persaudaraan yang rukun. Kalau saudara rukun dalam keluarga, bersehati berdoa bersama, firman Tuhan katakan berkat itu akan turun. Itu adalah kunci berkat. Contohnya Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka itu dia sedang ada di negeri orang Filistin. Kalau saudara nanti baca di dalam Kejadian 26 ayat 12. Di negeri orang mengembara. Lalu musim kering. Tapi ketika Ishak nggak tahu harus bagaimana, dia tetap lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia menabur di tanah orang Filistin itu. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di sini saya ambil kesimpulan, bukan situasi keadaan yang membuat kita diberkati, kelimpahan, tapi Tuhan sanggup membuat kelimpahan. Di sini situasi dia sedang di negeri orang Filistin. Kemudian lagi musim kering. Dia menabur. Yang ditabur pasti gandum, bukan padi. Dan gandum itu bisa numbuh
kalau 2 bulan? Setahun itu kan 12 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa panen 100 kali lipat? Artinya, apa yang kita bisa lakukan? Tabur saja. Tabur. Kalau tidak bulan pertama menghasilkan, dalam tahun itu Tuhan akan limpahkan. Mungkin di tahun yang ke-6, tahun yang ke-9, Tuhan sanggup melimpahkan hasil. Tuhan sanggup memberkati. Sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti ini. Tabur saja. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Lalu jangan lupa talenta kita jangan dipendam. Entahlah talentanya 5, 2 atau 1. Ada itu perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14-30. Mungkin saudara akan berkata, gak ada yang bisa dikerjain, bete, kemana-mana gak bisa nongkrong-nongkrong di warung kopi, di mall, gak bisa acara ulang tahun di rumah teman dan sebagainya. Saudara, mari apa yang kita buat, talenta yang Tuhan beri, belajar musik sebagai pemusik kan, kalau yang lain supaya bisa regenerasi, belajar musik, pasti nanti akan hasil Anda belajar, saudara belajar itu akan berkali-kali lipat. Nah, sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau intim dengan Tuhan di masa corona ini. Kalau saudara dekat dengan orang pintar itu baik, dekat dengan orang terhormat itu baik, dekat dengan orang yang diberkati itu pun baik, dekat dengan orang saleh, oh sangat baik, dekat dengan orang benar, oh baik banget, dekat dengan orang suci itu pun baik. Tapi di atas semuanya jauh lebih baik kita hidup dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Karena orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka pun tidak bisa diandalkan. Manusia sebaik apapun tidak bisa diandalkan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia satu-satunya Allah yang bisa kita andalkan. Kembali kepada tema kita pagi hari ini, jangan takut. Jangan juga takut pada situasi keadaan corona ataupun manusia. Goliat akhir zaman ini. Sebab ada tangan Tuhan yang menyertai. Jangan bimbang, sebab Allah yang menyertai. Tuhan, Dia juga yang meneguhkan, Dia juga yang menolong, Dia juga yang memegang tangan kita untuk memberi kemenangan. Baiklah, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan angkat satu pujian. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya, terima kasih Tuhan berfirman. Terima kasih Tuhan berfirman. Haleluya, haleluya, Yesus. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan kepada dirimu sendiri, ku tidak takut sebab kau sertaku. Tidak takut. Amin. Benar Tuhan, kami tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Amin, amin, haleluya. Sebab Engkau Allahku, haleluya, haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu barangku, amin, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah janji-Mu kepada kami Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi hari esok, menghadapi masa pandemi corona ini, karena kami punya Tuhan yang berjanji menyertai kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami, bahkan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih buat janji-Mu. Teguhkan setiap kami umat-Mu. Kalau Kau dapati di antara kami ada yang masih takut, khawatir menghadapi hari-hari ini, biarlah kami boleh diingatkan lewat firman-Mu ini, bahwa kami punya batu karang yang teguh. Kalau Daud hanya dengan batu itu boleh mengalahkan Goliat yang besar, kami pun cukup memiliki Yesus. Kami akan sanggup menghadapi apapun tantangan masalah di depan kami. Kami mau berkatakan berkat, kami mau berkatakan hikmat Tuhan, seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun yang dihadapi adalah suku Enak, raksasa yang besar, tetapi dia boleh berkata, aku pasti bisa, karena Tuhan yang menyertai. Dan Yosua dan Kaleb memperoleh kemenangan karena tangan Tuhan yang menyertai. Demikian pula sertai setiap kami jemaat-Mu, umat-Mu. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kami percaya penyertaan Tuhan membuat kami menang. Berkati seluruh pemain musik, berkati dengan talenta yang sudah Kau beri, sehingga Tuhan dari hari ke hari kami boleh memberi yang terbaik. Seluruh pelayan Tuhan yang ada siang hari ini, Tuhan memberkati. Seluruh jemaat-Mu, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, siapapun mereka yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan mari Engkau sertai perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Sepanjang minggu dalam kami beraktivitas, menjagai kami, melindungi kami dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, kemenangan, pertolongan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Amin.